Aku sudah bawa arsip Lingyun yang kamu minta. Arsip ini biar disimpan di sini dulu. Aku berencana setelah proyek selesai, naikkan jabatan Lingyun. Ayah, Lingyun memang baru lulus. Tapi kemampuannya bekerja tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah menyelesaikan banyak masalah rumit. Cheng Yu, jangan-jangan ini orang yang sama? Pakse. Kamu kenapa? Enggak apa-apa itu. Simpan saja di sini dulu, besok kita bicara lagi. Sudah larut begini, kok belum datang juga? Mungkin dia sibuk kerja. Aku hangatkan lagi makanannya, ya? Nggak usah, aku telepon dia dulu. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. HP-nya mati. Nggak apa-apa, kita tunggu lagi. Tunggu sebentar lagi. Benar. Jia. Dia ternyata ibuku. Kenapa dulu dia tega meninggalkanku? Kenapa dia tidak pergi dari kota ini? Kalau tidak pergi, kenapa tidak mencariku? Aku akan tanya dia. Siapa dia? Cheng Lingyun, umurnya 22 tahun. Ibu meninggalkanku juga sudah 22 tahun. Jangan-jangan Cheng Lingyun adalah anak mereka berdua? Tidak mungkin salah. Cheng Lingyun adalah anak mereka. Ibuku meninggalkanku demi dia dan pria itu. Apakah ibumu baik padamu? Tentu baik, mana ada ibu yang tidak sayang anaknya. Itu naluri. Kenapa pulang larut begini? Ibu tidak berani tutup pintu. Maaf, Bu, lain kali tidak akan terulang. Kenapa aku juga anakmu? Kenapa kau tinggalkan aku? Mungkin hari ini dia tidak akan datang. Begini saja, besok aku akan tanya dia. Mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Sudahlah, mungkin benar sibuk kerja. Sayang sekali makanan ini. Bagaimana kalau kamu panggil Ku Heng untuk makan bersama? Chu Heng. Dia ada acara makan malam hari ini. Makan di acara gitu mana bisa kenyang. Suruh dia makan dulu, nanti datang lagi buat nambah sesuap 2 suap. Oh. Kok kamu datang? Kok sendirian di sini minum? Aku nelpon gak diangkat. Jadi aku tebak pasti kamu di sini.
Kenapa? Nangis? Enggak. Udah datang jangan pergi, temani aku minum. Tentu saja. Ayo. Kamu buta ya? Nebrak gitu. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang kamu. Jangan bilang aku gak ingetin. Jangan tunjuk-tunjuk temen aku pakai jari. Gebukin mereka semua. Heng, biasanya kamu cerewet banget. Kok hari ini diam aja? Kalian lagi ribut ya? Enggak, Kalau nggak ribut, kok diam aja? Kalian biasanya nggak gini. Lingyun, gimana kerjaan akhir-akhir ini? Fuzong nggak marah waktu itu kan? Nggak apa-apa, baik-baik aja. Kamu gimana di Dijie? Gimana hubunganmu sama Yoke ke mereka? Dia baik kok. Sebenarnya kalian bisa jadi teman baik. Dia beda banget sama kakaknya. Nanti kalau ada kesempatan. Sudah, cari orang buat agar kalian pulang. Makasih ya, makasih. Kamu cari siapa? Mau cari siapa lagi? Cheng Lingyun dong. Jangan cari dia. Dia asisten hukum kita. Bayangin aja, kalau nggak cari dia terus cari orang lain, nanti pulang. Pasti ketahuan sama Sang Lili. Cari Xiaolan aja. Xiaolan kayaknya beberapa hari ini. Gak bakal angkat teleponku. Kamu ganggu dia lagi ya? Ceritanya panjang. Nanti aku kasih tahu. Cepetan, cari siapa? Pokoknya jangan cari Cheng Lingyun. Katanya hubungan kalian kan baik-baik aja. Kok tiba-tiba ribut gini? Udah aku bilang jangan cari dia ya. Bilang atau tidak bilang? Gak apa-apa, terserah. Mabuk kayak cewek, aku gak peduli lagi sama kamu. Jangan pukul, jangan pukul. Kantor polisi. Oke, aku ngerti. Ada apa? Kamu sedang jalan. Ketemu preman, jadi berantem. Sekarang ada di kantor polisi. Ada yang terluka gak? Aku juga gak tahu, aku kesana dulu aja. Oak, Lingyun, aku temenin kamu. Jangan kasih tahu orang kantor. Udah, kamu pulang aja. Aku ngerti. Pak Si, kita pergi bareng yuk. Bareng ngapain? Kita makan bareng, kamu lupa ya? Seluruh keluarga udah nungguin kamu. Seluruh keluarga? Iya, ibuku, pamanku, sama Kuheng. Kuheng ya? Kalian emang keluarga. Kalian udah komplit. Ngapain aku ikut? Pak Si jangan malu-malu, makan bareng keluarga kan seru. Ngomong-ngomong, ibuku masak makanan spesial. Biasanya aku aja jarang bisa makan, yuk pergi. Udah bilang aku gak mau. Kalian aja yang makan bareng keluarga kalian. Jangan libatkan aku. Pak Si, kenapa sih? Gak ada apa-apa,
Aku cuma gak mau makan. Si Jian Yu, maksud kamu apa? Ling Yun baik hati ngajak makan, gak mau ya udah. Sok gaya apa sih? Gak suka aku sok gaya? Boleh. Kalau gitu jangan ganggu aku. Jangan ajak aku makan ke rumah kalian lagi. Ngerti gak? Pak Si, apa aku ada salah? Kamu gak salah. Aku cuma mau kamu ngerti hubungan kita. Aku bos kamu. Kamu karyawan. Jangan terlalu akrab kayak gini lagi. Ternyata kita bukan teman. Teman, pernahkah kamu melihat bos dan karyawan bisa menjadi teman? Tapi sebelumnya, Sebelumnya kamu salah paham. Aku harap ke depan kamu bisa menempatkan posisimu dengan benar. Ling Yun, jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo kita pergi. baik, aku mengerti. Aku ingat semua ucapanmu. Maaf. Jadi sekarang kita masih pergi atau tidak? Pokoknya aku benar-benar tidak tahu, tiba-tiba kamu bersikap seperti itu padanya. Kenapa bisa seperti ini? Tapi aku percaya padamu. Ketika waktunya tepat, kamu pasti akan memberitahuku. Aku tidak akan bertanya. Sudahlah, kalau mau pergi bilang saja, aku akan menemanimu. Ling Yun, kamu baik-baik saja? Aku kenapa? Barusan yang dikatakan si Jian Yu. Jangan kamu pikirkan. Menurutku dia berbicara sangat masuk akal. Dia adalah putra direktur grup, wakil direktur perusahaan. Aku hanya seorang karyawan kecil. Tidak bisa menjadi teman itu wajar. Bagaimana dengan kamu dan Fuize? Aku dan dia kenapa? Kamu dan dia hanya teman juga? Seharusnya bahkan tidak bisa dianggap begitu. Ling Yun, aku mengenalmu. Aku tahu kamu adalah gadis yang baik hati dan jujur, terbuka pada siapapun. Tapi sekarang kamu sudah masuk ke dunia kerja. Beberapa hubungan interpersonal harus lebih diperhatikan. Aku tahu. Kamu tidak tahu. Kita dengan si Jian Yu dan Fuize mereka benar-benar bukan dari dunia yang sama. Hari ini si Jian Yu mengatakan hal-hal itu padamu. Besok Fuize juga akan begitu. Aku tidak ingin kamu terluka lagi. Apa maksudmu? Aku tahu. Kamu dekat dengan Fuize, bahkan kamu. Tapi hari ini, ketika si Jian Yu mengatakan hal-hal itu, Fuize tidak membelamu. Terlihat apa yang ada di pikirannya. Sama dengan si Jian Yu. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Aku harap kamu bisa menjaga jarak dengan atasanmu. Dengan begitu, aku bisa menghindari terluka lagi. Kenapa hari ini semua orang terlihat aneh? Semua orang ingin mengajariku. Dia selalu membuatku melihat posisiku sendiri. Kamu menyuruhku menjaga jarak dengan mereka. Apakah di matamu aku adalah orang yang tidak tahu diri? Suka berusaha dekat dengan orang lain? Ling Yun, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku pikir setidaknya kamu yang mengerti aku. Ternyata aku salah. Dekat atau jauh dengan siapa, itu urusanku. Aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Apalagi mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan jika aku salah mengenali orang, aku terima. Ling Yun, sungguh bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir denganmu. Dan, sebelum kamu mengomentari orang lain, pikirkan dulu urusanmu sendiri, oke? Aku dekat dengan Fuize. Karena kami atasan dan bawahan, aku harus bekerja. Bagaimana denganmu dan Yokeke? Hanya hubungan atasan dan bawahan? Tentu saja aku dan Yokeke hanya atasan dan bawahan. Paling-paling hanya teman yang cocok diajak bicara.
Dia berbeda dengan si Jianyu mereka. Bedanya di mana? Dekat atau jauh dengan siapa, itu urusanku. Aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Apalagi mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan jika aku salah mengenali orang, aku terima. Ling Yun, sungguh bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir denganmu. Dan, sebelum kamu mengomentari orang lain, pikirkan dulu urusanmu sendiri, oke? Aku dekat dengan Fuizi. Karena kami atasan dan bawahan, aku harus bekerja. Bagaimana denganmu dan Yokeke? Hanya hubungan atasan dan bawahan? Tentu saja aku dan Yokeke hanya atasan dan bawahan. Paling-paling hanya teman yang cocok diajak bicara. Dia berbeda dengan si Jianyu mereka. Bedanya di mana? Menurut maksudmu tadi, Yokeke, si Jianyu, Fuizi, mereka bertiga adalah orang yang satu dunia. Kalau begitu, kamu juga harus menjaga jarak dengan Yokeke. Bukan begitu? Ling Yun, aku dan Keke benar-benar tidak ada hubungan lain. Jangan salah paham. Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak peduli dan juga tidak salah paham. Aku hanya ingin memberitahumu, sebelum kamu membicarakan orang lain, pikirkan dulu urusanmu sendiri. Dan lagi, urusanku tidak perlu kamu campuri. Kalau aku tetap ingin campur tangan, Berdasarkan apa? berdasarkan aku telah menemanimu selama 18 tahun. Berdasarkan aku tidak tahan melihatmu disakiti orang lain. Berdasarkan tingkat perhatianku padamu, melebihi perhatianku pada diriku sendiri. Cukup belum? Sebenarnya kamu mau apa sih? Kok jadi seperti mengaku cinta gini? Sudah, jangan bicara lagi. Aku lelah. Aku pulang dulu untuk istirahat. Aku hanya ingin kamu mengerti hubungan antara kita. Aku bosmu, kamu karyawan. Perilaku mencari muka seperti ini, aku tidak ingin terjadi lagi. Kenapa hari ini semua orang aneh ya? Semua orang ingin mengajariku. Si Zong menyuruhku melihat posisiku dengan jelas. Kamu menyuruhku menjaga jarak dengan mereka. Apakah di mata kalian, aku adalah orang yang tidak tahu diri? Suka mencari muka dengan orang lain? Ling Yun, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Ling Yun, kamu sudah tidur? Belum. Ibu, ada apa? Cuma mau tanya. Bukannya kamu pergi menjemput si Zong? Bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Masa dia ada masalah? Yang sial itu beberapa preman yang berkelahi dengannya. Berantem? Apa dia tidak terluka? Bukannya sudah kubilang tidak apa-apa? Kamu juga tidak tahu diri, mereka sudah di kantor polisi. Pasti belum makan malam. Kamu tidak membawa mereka pulang untuk makan malam. Kamu telepon saja ibu akan masak lagi. Baiklah, baiklah, semua salahku. Tiba-tiba merasa agak lelah, aku tidur dulu. Gak usah buru-buru sekarang, aku lihat. Kalau gitu besok aku bikin lebih banyak masakan Tiongkok. Kamu bantuin aku ngantar ke si Zong. Dia kan belum pernah cobain masakan mama. Kamu bantuin mama lihat, besok masak apa ya? Daging merah? Atau sup ayam? Kalau dia nggak mau makan ya udah mama. Ngapain harus masakin dia? Ribet nggak sih? Aku lihat dia, dari kecil ikut ibu tiri. Perjalanannya juga cukup berat. Bisa tumbuh besar juga nggak mudah, mama masakin dia sekali. Masa ribet sih? Aku bilang jangan masak ya jangan masak. Kamu masak juga belum tentu dia mau makan. Kamu ini anak, kok bisa bicara seperti itu? Mama mau masak kamu malah nggak boleh. Makin besar makin nggak ngerti diri. Iya aku nggak ngerti diri, justru karena terlalu ngerti diri.
Jadinya sendiri yang terlalu semangat, kayak jadi bahan tertawaan. Ada apa? Kalian ada masalah ya? Nggak ada apa-apa, dia kan bos besar yang tinggi hati. Nggak cocok sama makanan kita orang biasa. Aku waktu itu ketemu si Zong. Dia bukan orang yang kamu bilang itu. Kalian ada masalah ya? Cepat cerita ke mama. Beneran nggak ada apa-apa, mama aku ngantuk. Aku tidur dulu. Ya udah. Kamu tidur lebih awal ya? Sudah lebih dari 10 tahun, orang buta aja bisa lihat perasaanku padamu. Kenapa kamu pura-pura nggak tahu? Dokumen dari Fuzong ini. Kamu ngapain berdiri di depan pintu? Makan peluru. Dokumen ini perlu tanda tanganmu. Bukannya selalu Jianyu yang tanda tangan. Kamu tanda tangan juga sama aja. Masa aku tanda tangan juga sama aja? Kalau aku tanda tangannya aku, kalau Jianyu ya Jianyu. Kamu ngerti aturan gak sih? Bawa balik. Dia sekarang nggak ada. Aku juga nggak ada. Tunggu dia balik, suruh dia tanda tangan. Berhenti. Ada apa lagi? Ke kafe seberang jalan, beliin aku kopi hitam Amerika. Gak pakai gula, gak pakai susu. Aku lagi kerja. Ini juga tugasmu. Dan itu tugas utama, langsung pergi. Baik, kamu tunggu ya. Pelan. Kopi di meja itu sudah selesai. Sebentar lagi, tunggu sebentar ya. Oh ya, temanku salah paham. Kopi yang dia mau pakai susu dan gula double. Ini dia. Gak apa-apa, aku suruh dia datang sendiri bilang ke kamu. Kakinya baru terkilir, jalannya agak susah. Lihat. Gak apa-apa, masih butuh apa lagi? Bikinkan aku latte. Kopimu. Kamu ngapain sih? Kopi yang susah payah ku beli kok kamu muntahin. Kamu kasih tahunya apa? Kopi. Ulangi, kopi apa yang ku bilang beli? Kopi tanpa susu tanpa gula? Salah. Kamu sendiri coba cicip. Aku gak minum kopi, gak bisa ngecap. Kamu Pak Kota gak sih? Permintaanku sudah rendah banget, gak bisa lebih rendah lagi. Cuma masalah pakai gula atau enggak, pakai susu atau enggak. Kamu sebodoh itu ya? Aku rasa kamu sengaja cari masalah, iya kan? Dari pagi kayak habis makan mesil aja. Meskipun pakai susu dan gula, bukannya itu tetap kopi? Kamu lebay banget sih. Aku lebay? Kalau kamu gak ngerti bisa bilang ke aku. Aku bisa terima. Iya, aku gak ngerti. Dunia kalian tinggi sekali. Aku cuma orang kecil, gak ngerti sama sekali. Kalau gitu, silakan cari orang yang tinggi di dunia kalian. Cari orang yang tinggi-tinggi. Buat beliin kopi ini buat kamu. Aku lagi ngomongin soal kopi ini. Tolong jangan bahas topik lain. Apa yang kukatakan salah? Sok tinggi, gak pernah bisa menghargai orang lain. Orang lain traktir makan, bilangnya cari muka. Beliin 11 kopi. Malah marahin aku, maksudmu apa sih? Keluar. Gak, Aku suruh kamu keluar. gak. Keluar. Jangan lihat-lihat. Keluar. Keluar. Kenapa semprotin muka orang sih?
Ada apa? Dari luar udah dengar kalian ribut. Kamu datang. Desain yang baru selesai. Ayo ngobrol sebentar. Kopi sudah dibeli, kenapa tidak diminum? Nanti dingin. Enggak mau minum. Ada apa? Aku lihat Ling Yun keluar dengan marah. Kalian. Aku ketemu dia waktu beli kopi tadi, ngobrol sebentar. Menurutku dia baik, kemampuannya juga sangat bagus. Asisten yang bagus, kalau ada pekerjaan serahkan saja padanya. Pasti dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Udah, jangan lanjutin. Cuma dia kan baru lulus. Pengalamannya masih kurang, belum banyak bergaul di masyarakat. Kalau kalian bisa bimbing dia dengan baik, dalam 2-3 tahun pasti jadi orang yang berbakat. Bisa bantu kamu dan Jianyu juga. Udah. Aku cuma minta sendiri aja, biar aku tenang. Nggak boleh? Kamu cari Jianyu aja, oke? Pergi sana. Baiklah. Xiaolan. Ada apa? Mukamu kenapa pucat gitu? Gak apa-apa. Kamu marah lagi sama Silanya? Jangan sentuh aku, oke? Aku cuma minta kalian keluar, biar aku tenang sebentar. Susah amat? Susah banget ya? Kamu kenapa sih? Kalau lagi bad mood, pulang aja istirahat. Jangan melampiaskan emosi di kantor. Dan jangan marah-marah sama Xiaolan. Dia kan datang buat bantu kita. Sudah, Jianyu. Sebenarnya ada apa sih? Aku baru masuk udah dengar dia bertengkar sama Cheng Lingyun. Terus, aku juga nggak tahu mereka kenapa. Cheng Lingyun. Aku nggak setuju. Dasar apa? Hukum perburuhan kasih hak buat nolak? Kalau karena kejadian pagi ini, ya udah, aku ngaku salah. Maaf. Iya dan bukan. Aku nggak tahan lagi sama kalian. Kalian nggak ngerti pekerja biasa. Ngerti nggak? Maaf. Kamu ngapain sih? Kamu ini masih punya moral nggak sih? Sebenarnya kalau mau resign, aku selalu bantu kamu. Bantu aku? Matahari terbit dari barat kali. Sebagai seseorang yang sangat mungkin menjadi mantan atasanmu. Bolehkah aku bertanya? Setelah mengundurkan diri, apa rencanamu? Terserah, yang penting aku yakin banget bakal dapat kerjaan baru. Percaya diri itu bagus. Tapi jangan lupa di kontrak kita. Ada klausa larangan bersaing. Tentu aku tahu, tenang aja, selama masa kontrak. Aku gak bakal kerja di bidang properti. Itu belum cukup, kalau gak salah ingat. Waktu itu pihak pertama yang kamu tanda tangani adalah grup Dingfeng. Jadi pekerjaan yang dilarang buatmu. Termasuk semua industri yang digeluti Dingfeng. Kamu gak boleh terlibat. Contohnya kayak properti, FB, fashion, telekomunikasi. Kurang lebih 33 industri yang gak boleh dipilih. Bukan berarti kamu gak bisa kerja sama sekali. Misalnya industri pemakaman. Kayaknya kita belum masuk ke situ. Kamu ini jebakan kontrak. Kalau kita bisa menjebak seorang asisten hukum dengan kontrak seperti ini, menurutmu aku harus senang atau sedih?
Ini pemberitahuan buatmu, baca deh. Apaan sih? Baca sendiri. Naik gaji? Jadi kalian mukul dulu baru kasih permen ya? Tapi aku harus ke HRD nih. Kamu pikir-pikir dulu baik-baik. Aku bisa kasih jaminan juga. Kalau kamu bisa menyelesaikan proyek Tiandu, aku bisa hapus klausa larangan bersaingmu. Bahkan bisa kasih surat rekomendasi kerja. Surat rekomendasi gak usah deh, takut malah bikin efek negatif buat kerjaanku nanti. Ini beneran. Pakse. Ada perlu apa? Aku bikin makanan buatmu. Lingyun lupa bawa. Jadi aku antar ke sini. Ketemu orang lain gak? Enggak. Pulang aja, aku masih ada urusan. Pakse. Ini masakan rumahan bikinku, coba deh. Di restoran manapun gak ada yang kayak gini. Tidak usah. Si Zong. Coba cicip. Bawa ke lantai atas. Aku tidak mau makan. Kamu tidak bosan? Tidak apa-apa. Nanti aku yang membereskannya. Bagaimana kalau lain kali aku ganti menunya untukmu? Aku tidak mau makan. Dan lagi, kamu jangan cari aku lagi. Aku cuma mau kasih kamu makanan. Kasih makanan. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kasih aku alasan. Lingyun. Lingyun bilang kamu sejak kecil tidak punya ibu. Jadi kamu pikir. Pikir apa? Pikir aku kasihan? Aku kasih tahu kamu. Aku punya ibu. Ibuku yang tidak mau aku. Bukan, ibumu tidak meninggalkanmu. Benarkah? Ayah. 20 tahun. Sekarang kamu baru kasih aku makanan. 20 tahun sebelumnya. Kamu ngapain ayah? Kamu sudah tahu. Aku tahu. Aku juga lihat. Ibu yang selalu kurindukan. Bersama pria lain. Dan melahirkan adik untukku. Ini alasanmu meninggalkanku? Alasanmu membuatku menderita 20 tahun? Bukan, kamu salah paham. Aku selalu mencarimu. Aku selalu pikir kamu hidup bahagia. Jangan tunjukkan air matamu padaku. Air mataku. Tidak lebih sedikit darimu. 20 tahun. Aku tidak punya ibu. Beberapa 20 tahun ke depan. Aku juga tidak akan punya ibu. Aku adalah anak sulung si Xiaohan. Penerus Ding Fong.
Orang lain tidak ada hubungannya dengan aku. Dan juga, kamu harus janji satu hal sama aku. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku janji semuanya. Nanti. Jangan cari aku lagi. Apa? Kamu ulangi lagi. Aku tahu kamu bakal nolak, tapi aku udah putusin. Pagi dia datang bilang mau resign, aku enggak setuju. Terus sekarang tiba-tiba kamu bilang mau pecat dia? Pagi tadi, dia kasih alasan enggak? Enggak ngasih alasan, sebenarnya ada apa sih? Aku belum bisa bilang sekarang, tapi percayalah, aku punya alasan. Aku harap kamu bisa ubah keputusan. Kenapa? Kamu beneran suka sama dia ya? Bukan, proyek Yandu sampai sekarang. Dia udah berusaha keras, semua orang bisa lihat. Sekarang kamu mau pecat dia? Bahkan kalau aku setuju, orang lain pasti enggak terima. Pokoknya kamu enggak mau setuju ya? Yize, kamu beneran mau ikutin perasaan? Kamu selalu ngakuin usaha dan kemampuan dia. Sekarang enggak kasih alasan, langsung pecat? Oke. Kamu kasih tahu siapa yang ikutin perasaan? Enggak setuju ya? Kasih aku 2 minggu. Aku cariin dia kerjaan lain. Oh. Makasih. Kamu udah nangis seharian. Kasih tahu aku ada apa. Aku juga enggak tenang kalau gini. Jangan tanya. Biarin aku nangis aja. Jangan kasih tahu Lingyun. Aku enggak mau dia khawatir. Nanti sakit kalau nangis terus. Kasih tahu aku ada apa. Biar ada yang bisa diajak diskusi. Udah, jangan tanya lagi. Biarin aku punya rahasia sendiri. Aku enggak mau tahu rahasiamu. Aku cuma mau tahu kenapa kamu sedih. 20 tahun aku temenin kamu. Kamu selalu kuat. Sebenarnya ada apa sih? Bisa membuatmu seperti ini hari ini. Sudahlah, kalau kamu tidak mau bicara. Jangan dipaksakan. Aku sudah menghabiskan waktu 20 tahun. Tetap tidak bisa masuk ke duniamu. Jangan seperti ini. Mengyang. Aku sudah bertemu dengan anakku. Anak. Apakah itu yang kamu ceritakan sebelumnya? Anak yang kamu tinggalkan bersama mantan suamimu? Aku juga baru mengetahuinya belakangan ini. Tapi hidupnya tidak baik. Ini salahku. Pantasan dia tidak mengakuiku. Tidak mengakuimu. Apakah dia tahu bagaimana kamu bertahan dulu?
Hidupnya tidak baik, apakah kamu merasa nyaman? 20 tahun ini, berapa banyak air mata yang kamu tangiskan untuknya? Berapa banyak penderitaan yang kamu alami? Apakah dia tahu? Terlalu keterlaluan, Chen Yu, katakan padaku. Di mana anak ini? Aku akan mencarinya. Jangan salahkan dia, aku benar-benar tidak menyalahkannya. Dulu aku takut dia akan menderita jika ikut denganku. Jadi aku meninggalkannya bersama ayahnya. Tapi, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Ini salahku. Semuanya salahku. Salahku sendiri. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ibu dan anak mana ada permusuhan semalaman. Cari waktu yang tepat, bicaralah baik-baik dengannya lagi. Lagi pula, kamu juga tidak kekurangan anak. Bukankah kamu sudah lama menganggap Ku Heng sebagai anakmu sendiri? Ja? Chu Heng. Aku memang selalu menganggapnya sebagai anakku sendiri. Hari ini melihatnya begitu hebat. Aku juga sangat bangga padanya. Ibu Ku Heng sudah meninggal sejak lama. Ini berkat kamu. Selama ini, selalu membantuku merawatnya. Jangan bicara seperti itu. Sebenarnya aku berpikir, kalau Ku Heng bisa bersatu dengan Ling Yun kita, betapa indahnya itu. Kino betul. Aku juga bisa lega. Ayah. Dia itu ke Ling Yun. Kita semua lihat. Tapi dia tidak berusaha, harusnya bilang tapi tidak. Masa harus Ling Yun yang mengungkapkan perasaannya dulu? Bikin kesal. Sebenarnya, Ling Yun, jangan lihat dia ceroboh. Kalau ada masalah, yang pertama dicari tetap Ku Heng. Tapi ini ditunda-tunda, gimana dong? Bagaimana kalau kamu bicara ke Ku Heng? Suruh dia berani, meski 2-3 kali. Masa kita berdua jadi tidak akur? Ayah. Kamu bilang, jangan-jangan karena kita berdua. Mereka ada pikiran apa? Kita berdua. Kita berdua ada masalah apa? Aku lihat hari juga sudah sore. Aku pulang dulu. Besok masih ada kerjaan. Aku temani kamu pulang, Ku Heng juga belum balik. Mungkin lembur lagi malam ini, aku antar makanan buat dia. Aku antar kamu. Ayo duduk-duduk, ngapain berdiri? Kerja di sini saja. Ini kan kantormu, masa aku? Semua data proyek Tiandu ada di sini. Jadi aku segera keluar. Harus selesaikan semua urusan proyek Tiandu ini. Kamu bantu aku selesaikan, ayo kerja. Yize, kita kan teman lama. Nggak usah sungkan. Gadis ini apa hubungannya denganmu? Hubungan atasan bawahan. Jangan gitu dong, tengah malam panggil aku. Cuma kasih CV fresh graduate. Kamu meremehkanku atau dirimu sendiri? Dia memang sangat berbakat. Kalau berbakat kenapa nggak dipakai sendiri? Jujur saja. Kalau gadis ini adik iparmu, datang ke perusahaanku. Kasih jabatan wakil direktur juga nggak masalah, tapi
Baru bicara langsung minta posisi penting. Kasih tahu aku dong, biar aku bisa atur semuanya. Kalau aku bisa tahan dia, ngapa aku kasih ke kamu? Jujur, situasinya agak rumit. Santai aja, aku jamin dia nggak ada masalah. Oke, kalau kamu bilang gitu, aku nggak perlu tanya banyak. Kita ketemuan lain kali, kalau dia emang beneran berbakat. Aku pasti akan memanfaatkannya. Oke, makasih. Eyo. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Tahu nggak sih orang bisa mati kaget? Apalagi kamu. Apa maksudnya? Apalagi aku. Lihat kamu, tengah malam begini belum pulang. Orang-orang bakal ngira perusahaan Dingfeng ini eksploitasi karyawan. Emang bukan? Dingfeng tentu nggak eksploitasi karyawan, tapi kamu iya. Aku buruan selesain proyek Tiandu. Aku bisa kabur dari neraka ini. Aku periksa apa yang kamu kerjakan. Duduk yang benar. Apaan sih? Apaan-apaan? Lihat nih. Tunjukin ke aku. Lihat nggak? Semua di sini udah diubah. Lihat. Mulai dari awal aja. Dari awal? Ngapa aku harus ngumpet darinya? Iya, lihat. Paling depan kan? Sini, lihat yang lapis kelima. Lihat nggak? Apaan tuh? Itu tuh. Belakang-belakang, mundur dikit. Udah cukup kan? Ngapa liatin aku? Katanya si cowok yang kerja serius itu paling menarik. Gak nyangka kalau kata-kata itu bisa dipakai buat kamu. Ini pujian ya? Atau? Ngapa ambil gelas aku? Minum airnya sampai habis lagi. Nggak bisa ambil sendiri? Besar amat, aku ambilin aja. Nggak usah. Udah malam, aku pulang dulu, nanti nggak ada angkot. Aku anterin. Aku nggak mau diantar. Ya udah, anggap aja. Aku habisin airmu, sekarang aku ganti, udah sama-sama. Boleh kan? Aku bilang, kamu ini aneh banget sih. Nggak bisa santai aja ya? Langsung aja bilang. Aku tidak tega melihat seorang gadis pulang sendirian di malam hari. Apa susahnya sih? Ribet banget. Aku antar kamu. Ayo. Serius amat sih? Udah jam berapa masih kerja? Besok harus dikumpulkan nih. Kukira kamu sama kayak aku, nganggur.
Aku sengaja beli banyak makanan enak buat rayain. Tapi lihat kamu, sekarang udah naik jabatan dan gaji. Melesat di jalan sukses kayak wanita kaya dan cantik. Ya Tuhan, kenapa sih begini sama aku? Siapa tuh yang ngotot mau renovasi bar? Sekarang kita nggak punya tempat nongkrong. Kamu cuma pegawai kecil, ngurusin urusan bos besar mulu. Posisi bos besar. Nggak cuma ngurusin doang, tapi juga harus turun tangan. Apaan sih? Jangan ngomong sembarangan. Kenapa? Aku salah ngomong? Aku cuma mau bantu bar dapat lebih banyak uang, biar gaji kalian bisa naik. Kamu beneran mau terus kerja di Dingfeng? Mereka emang keras sama aku. Tapi setelah dipikir-pikir, emang aku yang kurang baik. Walaupun baru beberapa bulan di Dingfeng, aku merasa banyak berkembang. Menyelesaikan satu proyek ternyata nggak buruk. Setidaknya sangat membantu perkembangan hidupku. Aku juga berpikir begitu. Paling tidak sekarang kamu lebih matang. Nggak ceroboh kayak dulu. Siapa yang ceroboh? Berani-beraninya mengejek aku ya? Kamu mau apa? Awas aku hukum kamu. Masuk. Ayah. Terima kasih. Ayah, kenapa datang? Bawain makanan buat kamu. Lembur sampai larut begini. Pasti belum makan malam. Ini, lihat. Semua makanan favoritmu. Enak banget. Ayo makan. Terima kasih, Ayah. Tapi lain kali jangan repot-repot datang jauh-jauh. Nanti setelah kamu menikah, Ayah nggak akan repot lagi. Itu berarti Anda harus menunggu lebih lama lagi. Berapa lama? Hang. Masalah pribadimu ini, urusan seumur hidup. Aku sudah dewasa, Anda tidak perlu khawatir tentang aku. Tidak khawatir bisa? Aku bilang, kamu setiap hari hanya tahu mengikuti orang lain. Membantu ini itu, kamu harus bilang ke orangnya. Kalau tidak bilang, bagaimana cewek itu tahu? Ayah tidak mengerti situasi. Ayah tahu kamu punya kekhawatiran. Tapi kamu juga sudah tidak muda lagi. Ayah di usiamu sudah punya kamu. Ini karena ibumu meninggal terlalu cepat. Ayah. Jangan bahas masa lalu. Aku akan berusaha ya? Berusaha. Kamu lagi bohong aku. Kasih waktu. Ayah, ini bukan urusanku sendiri. Aku janji juga tidak ada gunanya, janji dulu. Lalu berusaha. Baiklah, aku berusaha ya. Aku tahu ayah datang malam-malam bawa makanan, pasti ada maunya. Kamu benci aku ya? Aku berani? Nok. Berusaha? Pamang ke suru kueng berusaha apa? Menjujar Chungling Yun? Sudah, aku ingat, aku tahu. Tenang saja ya. Kalau tidak diulang, kamu ingat? Ting, kamu juga di sini. Tapi aku pulang dulu, kamu mau pulang? Tidak duduk lagi? Sudahlah, sudah malam. Kamu harus ingat. Kalau mau resign, telepon aku dulu. Ingat. Sudah, cepat pulang. Sampai jumpa tante. Bye. Hati-hati. Bye. Ibu. Hari ini pamanku yang jemput kamu ya? Kalian ngobrol apa siang tadi? Cuma ngobrol biasa. Ngomong-ngomong, aku baru dengar dari Ting. Soal resign, kamu mau resign? Awalnya mau resign, tapi tidak jadi. Kamu tidak boleh resign.
Tidak jadi, sekarang gimana? Ada sedikit masalah. Tapi setelah dipikir, aku memang agak impulsif. Bukannya pergi, malah dapat kenaikan gaji. Bu, nanti gajian aku ajak ibu beli baju baru. Ibu nggak butuh apa-apa, simpan aja buat kamu. Tapi Bu, Ibu harap kamu bisa penuhi satu permintaan Ibu. Permintaan apa? Bilang aja. Di zaman sekarang ini, cari kerja yang stabil itu susah. Apalagi kamu ini perempuan. Jadi, Ibu harap kamu tetap kerja di Dingfeng. Tetap di Dingfeng? Aku ingat dulu ibu bilang, jangan kerja di Dingfeng. Bilangnya perusahaan besar seperti Dingfeng itu rumit. Kenapa sekarang malah suruh tetap di Dingfeng? Waktu itu Ibu belum paham situasinya. Lagi pula Ibu rasa kamu sekarang sudah dewasa. Atasan kamu juga kelihatannya baik. Tentu saja pemikiran Ibu harus berubah. Baik apa? Dua-duanya bikin kesal. Leng Yun, kamu jangan terus-terusan bertengkar dengan mereka, apalagi si Zong. Menurut Ibu, meskipun dia anak yatim, tapi dia kelihatannya anak yang baik. Kamu harus kerja keras dan bantu dia dengan baik. Ini kan pekerjaanku, tentu aku akan kerja keras. Tapi bukan untuk membantunya. Ini juga buat beli rumah besar biar ibu hidup enak. Dasar, Ibu cuma khawatir kamu terlalu capek. Nggak capek kok. Ayo naik, Ngapain? makan yuk. Nggak usah. Sudah, aku minta maaf. Kamu nggak salah. Ngapain minta maaf? Sikapku sebelumnya kurang baik. Pengen minta maaf. Aku traktir makan, gimana? Aku harus mikir dulu. Banyak yang ngajak aku kok. Gak lah, Ya udah, tapi harus makan yang enak. ini beberapa perusahaan besar. Cepat lihat, apa yang Dingfeng bisa berikan. Mereka pasti juga bisa. Maksudnya apa? Bukannya kamu bilang mau resign? Aku sudah cari info untukmu. Kalau ada yang kamu suka, aku akan aturkan interview untukmu. Bukannya kita sudah sepakat selesaikan proyek Tiandu dulu? Sudah kupikirkan matang-matang, kamu tidak cocok tinggal di Dingfeng. Dan juga, aku sudah memutuskan. Aku setuju, aku menerima. Jadi cepat lihat, setelah selesai beritahu aku. Aku akan aturkan untukmu. Letakkan, cepat pilih. Yang ini bagus. Ini pasti konspirasi. Kalau dia memecatku, kenapa tiba-tiba mengajakku makan, lalu membantuku cari tempat baru? Ini bukan gaya dia. Oh iya, dia pasti sedang mengujiku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bukannya kamu seharusnya merenung dengan baik?
Kok kamu malah semakin senang makan? Aku tidak mau pergi, aku tetap di Dingfeng. Bukannya kamu sendiri yang mau resign? Sekarang aku sudah setuju, aku menerima. Dan juga, perjanjian non-kompetisi sudah kubatalkan. Kamu masih mau apa lagi? Situasinya sudah berbeda sekarang. Tiba-tiba aku merasa, aku tetap di Dingfeng untuk mengerjakan proyek Tiandu. Sangat membantu untuk perkembangan hidupku. Jadi aku memutuskan untuk menyelesaikannya. Tentu saja, kamu bisa memaksaku keluar. Kalian perempuan benar-benar ganti ide setiap hari. Laki-laki tidak begitu? Tentu tidak. Halo. Kamu di mana? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Urusanmu apa? Ada teman yang cari aku harus pergi sebentar. Kamu masih ada urusan? Urusan resign cepat selesaikan. Sudah kubilang, kamu tenang saja. Proyek Tiandu pasti akan kuselesaikan dengan baik. Sudah, aku harus pergi. Terima kasih untuk jamuannya. Dadah. Kenapa lihat aku? Aku sedang berpikir, terakhir kali kita jalan-jalan setelah makan. Kapan, Ja? Aku hampir lupa. Kamu menyalahkanku? Tidak. Masa aku menyalahkanmu? Seperti ini jalan-jalan, merasakan angin, cukup menyenangkan. Nanti aku akan sering menemanimu jalan-jalan. Mau kemana saja bisa. Dalam atau luar negeri, aku temani. Ngomong-ngomong jadi melebar. Ceritain tentang adikmu itu. Gimana kabarnya? Jangan dibahas. Kalau bukan karena Yize nahan aku. Minta waktu 15 hari, aku udah hampir waktunya. Aku penasaran Yize bakal kasih jawaban apa. Jianyu, jangan sampai hal ini bikin kalian bertengkar. Kalian kan teman baik. Aku tahu, tapi Kita semua tahu. Yize itu dingin di luar tapi hangat di dalam. Sebenarnya hatinya lembut, ada hal-hal yang sulit buat dia. Daripada kalian berdua saling ngambek, lebih baik kamu yang ambil keputusan. aku yang ambil keputusan? Iya, kenapa nggak boleh? Kamu kan calon penerus grup Dingfeng. Kalau mau pecat seseorang, nggak perlu izin orang lain. Lakukan saja kalau mau. Aku yakin Yize nggak akan mempermasalahkannya. Berkasku mana? Barang-barangku mana? Kamu. Halo, aku dari divisi hukum, baru pindah. Asisten khusus proyek Tiandu, namaku Xiaoli. Kamu? Kamu asisten hukum? Iya, pagi ini dapat notifikasi untuk langsung ke sini. Kamu ngapain? Aku yang mau tanya, kamu ngapain sih? Kalau nggak ada urusan, keluar. Kalau ada, cepat bilang. Meja kerjaku yang kamu suruh bersihin ya? Asisten hukum baru ini juga kamu yang panggil? Apa yang kamu omongin? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku nggak ngerti. Sekarang main belakang. Apa maksudmu? Jadi makan malam kemarin itu maksudnya jebakan ya? Aku nggak ngerti maksudmu. Seriusan. Aku beneran nggak paham kamu ngomong apa. Bisa nggak kamu ulangi pelan-pelan? Kamu nggak tahu? Apa yang harusnya aku tahu? Meja kerjaku dibersihin orang. Asisten hukum baru mau gantikan aku. Sekarang nggak ada kerjaan lagi, kamu masih pura-pura nggak tahu. Oke, aku langsung pergi. Berdiri. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, kamu pulang saja hari ini, istirahat yang cukup.
Aku akan menyelidiki apa yang terjadi, lalu memberitahumu. Kamu benar-benar tidak tahu? Kalau aku tahu, buat apa aku di sini bersamamu? Membuang-buang waktu dengan omong kosong ini? Baiklah, aku percaya kamu sekali ini saja. Jian Yu, kamu di kantor, kan? Jadi, semua ini adalah ulahmu? Xiao Shang, orang itu sudah aku amati. Dia masuk grup setengah tahun lalu. Menurutku dia bisa dipercaya. Aku tidak membicarakan masalah itu. Yang aku maksud adalah masalah Ling Yun. Ling Yun. Sekarang mulutmu tidak berhenti menyebut nama Ling Yun. Aku ingin bertanya, mana yang lebih penting, Ling Yun? Atau aku, saudaramu ini? Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin tahu. Kenapa kamu terus-menerus menyasarinya? Apa alasan sebenarnya? Sudah aku katakan padamu. Aku punya alasan sendiri. Aku harus tahu sekarang. Kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kamu ingin tahu, ya? Aku beritahu kamu. Cheng Ling Yun adalah adik kandungku. Apa? Kamu bilang dia adik kandungmu? Dia adalah anak yang dilahirkan ibuku yang meninggalkanku lebih dari 20 tahun lalu dengan orang lain. Adik tiri Sibu. Apa semua yang kamu katakan ini benar? Jadi sekarang kamu mengerti, kan?